Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bikin video mengenai akuntansi persediaan. Sebelum masuk ke materi pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Let's go! Pengertian persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap untuk dijual. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan atau HPP. HPP persediaan awal plus pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Inventory perusahaan dagang. Persediaan merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Inventory perusahaan industri. Pengertian persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Misalnya, perusahaan industri permintaan kapas, bahan bakunya adalah kapas dari petani, atau perusahaan industri kain, bahan bakunya adalah benang yang diolah menjadi kain sebagai barang jadi, dan perusahaan industri pakaian jadi membutuhkan bahan baku kain, dan seterusnya. Dengan gambaran di atas, maka persediaan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur pada umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu 1. Bahan baku direct material, yang kedua barang dalam proses work in process, yang ketiga barang jadi atau finishing goods. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama adalah bahan baku. Barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Besarnya persediaan bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkannya pihak pemasok, serta tingkat efisiensi penjualan, pembelian, dan kegiatan produksinya. Dan yang kedua adalah barang dalam proses. Adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Perputaran persediaan bisa ditingkatkan dengan jalan memperpendek lamanya produksi. Dalam rangka memperpendek waktu produksi, salah satu caranya adalah dengan menyempurnakan teknik-teknik rekayasa, sehingga dengan demikian proses pengolahan bisa dipercepat. Cara lainnya adalah dengan membeli bahan-bahan dan bukan membuatnya sendiri.
Dan terakhir adalah barang jadi, adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Manajer keuangan dapat merangsang peningkatan penjualan dengan cara mengubah persyaratan kredit atau dengan memberikan kredit untuk resiko yang kecil. Tetapi tidak peduli apakah barang-barang tercatat sebagai persediaan atau sebagai piutang dagang, manajer keuangan harus tetap membiayainya. Sebenarnya perusahaan lebih suka menjualnya dan tercatat sebagai piutang dagang, karena dengan demikian untuk menuju realisasi kas tinggal satu langkah saja, dan laba potensial dapat menutup tambahan risiko penagihan piutang. Dari uraian tersebut dapat kalian artikan bahwa dalam proses akuntansi persediaan memerlukan adanya penilaian atau valuation, karena persediaan merupakan bagian dari cost yang akan di-match dengan revenue dan akan menghasilkan income dan penyajian laporan arus kas. Dengan melihat sifat-sifat dasar persediaan dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan dan tujuan serta konsep dasar akuntansi, maka persediaan merupakan input value. Metode tersebut merupakan salah satu konsep penilaian terhadap inventory yang akan menjadi dasar dalam penyajiannya di neraca. Penekanan pembahasan tujuan teori akuntansi terhadap inventory adalah menentukan alternatif pedoman untuk mengevaluasi prosedur yang dapat memberikan penilaian ataupun pengukuran yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih baik tentang arus kas perusahaan di kemudian hari. Berdasarkan pengukuran inventory dari segi kadar, interpretasi, dan revaluasi bagi pengambilan keputusan investasi. Berikutnya adalah tujuan penilaian inventory. Pertama adalah dalam upayanya untuk mematch cost terhadap revenue yang berkaitan sehingga dihasilkan income. Proses ini merupakan tujuan dasar akuntansi tradisional. Penekanan pada perhitungan net income yang didasarkan pada revenue pada saat penjualan memerlukan adanya alokasi biaya ke periode di mana revenue dilaporkan, yaitu cost of goods sold. Sedangkan nilai inventory yang belum terjual akan dibawa ke periode berikutnya dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi dalam proses pengukuran income sangat mirip dengan ciri-ciri umum pada penilaian prepaid expense dan aktiva tetap atau disebut penangguhan expense, yaitu atas dasar input price. Kemudian untuk penentuan nilai cost of goods sold dapat juga dilakukan melalui perhitungan atau rumus yang lazim digunakan dalam persediaan. Namun demikian, dalam keadaan tertentu persediaan dinilai berdasarkan output value atau harga jual untuk memperoleh penilaian income. Tujuan yang kedua adalah pengukuran inventory lainnya adalah untuk menyajikan nilai barang-barang perusahaan di dalam komponen neraca atau laporan keuangan. Tujuan ketiga pengukuran inventory adalah membantu investor untuk memprediksi arus kas di kemudian hari, yaitu dipandang dari jumlah inventory sebagai resource yang akan mendukung arus kas dan jumlah inventory yang akan dijual kemudian hari dan akan mempengaruhi arus kas keluar. Oh iya, di PPT hanya ada dua tujuan ya, karena aku lupa menambahkan tujuan yang ketiga, tapi tujuan yang ketiga udah aku jelaskan tadi ya. Penentuan kuantitas persediaan. Untuk menentukan jumlah barang yang masih dikuasai oleh perusahaan pada suatu saat dapat ditentukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, stock of name, perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung. Cara ini merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh manajemen untuk menentukan jumlah persediaan akhir sebagai salah satu persyaratan memperoleh unqualified opini. Yang kedua, menggunakan metode pencatatan perpetual. Yang ketiga, menggunakan metode gabungan antara metode pencatatan perpetual dengan stock of name. Dan yang keempat, menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross profit method dan reality inventory method. Penyajian laporan laba rugi dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu all inclusive concept of income dan current operating concept of income. Dari kedua metode tersebut, metode penyajian yang banyak mengandung kelemahan untuk penyajian persediaan ada AICI. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut.
Yang pertama adalah metode stock of name atau periodic method. Persediaan yang merupakan komponen cost of goods sold, maka perhitungan kuantitas persediaan yang dilakukan dengan stock of name tergantung dari kelengkapan data atau catatan dan perhitungan barang. Dengan cara ini, perhitungan persediaan yang dibebankan pada CGS dan ada kemungkinan overstatement karena hanya membandingkan dan menghitung jumlah barang yang dimiliki dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga kalau terjadi adanya barang yang hilang, rusak, menguap, turun kualitasnya dan sebagainya, maka hal ini bila tidak terungkap akan menyebabkan laporan laba rugi tidak atau kurang informatif karena adanya kerugian-kerugian yang seharusnya diperlukan sebagai kerugian extraordinary item. Kemudian dengan perhitungan stock of name secara berkala tidaklah cukup sebagai dasar pembuatan keputusan yang bersifat manajerial secara tepat. Dan yang kedua adalah metode perpetual. Dalam metode perpetual ini terdapat kelemahan pada saat menentukan nilai dan jumlah barang. Karena dengan metode pencatatan yang kontinu ini berarti saldo persediaan setiap saat dapat diketahui. Namun perlu diperhatikan bahwa dengan hanya menghitung jumlah barang berdasarkan catatan akan mengakibatkan nilai persediaan overstatement karena adanya persediaan yang rusak dan sebagainya. Oleh karena itu, yang lebih tepat dalam menentukan jumlah inventory adalah kalau menggunakan metode gabungan antara metode perpetual dengan stock of name. Dan yang ketiga adalah metode agregatif. Dalam metode ini, kesulitannya sama dengan kesulitan yang dialami metode perpetual. Kalau dalam hal pembahasannya adalah masalah penentuan harga persediaan, dalam metode ini juga lebih tepat kalau penentuan jumlah dan nilai persediaannya dikombinasikan dengan stock of name. Dasar penilaian persediaan. Penilaian persediaan pada prinsipnya ada dua, yaitu input value dan output value. Sedangkan kedua konsep tersebut dapat digunakan sesuai dengan siapa pemakainya dan tujuannya. Kalau untuk pembuatan prediksi arus kas di kemudian hari lebih relevan kalau digunakan output value karena akan mencerminkan nilai perusahaan pada saat itu. Sedangkan kalau kondisi nilai konversi tidak pasti seperti kondisi Indonesia di tahun 1997 lebih relevan kalau digunakan input value karena akan memungkinkan interpretasi yang lebih baik sebagai prediksi arus kas di kemudian hari untuk memperoleh persediaan kembali. Yang pertama adalah output value. Seperti yang telah diuraikan tadi bahwa persediaan merupakan komponen yang timbul di berbagai tingkat proses produksi yang pada umumnya memerlukan kegiatan bernilai ekonomis yang cukup besar, maka dengan metode input value lebih tepat. Tetapi dalam keadaan penentuan crucial event, yaitu penentuan pada saat persediaan diserahkan kepada langganan atau penentuan nilai jual, maka lebih tepat kalau digunakan metode output value karena memperhitungkan nilai current persediaan kalau dijual pada saat itu. Untuk konsep output value ini ada tiga konsep yang dapat digunakan, yaitu konsep diskon money receive. Konsep ini menekankan pada bahwa persediaan dapat dinilai dengan mendiskontokan arus kas di kemudian hari dengan syarat: 1. Nilai atau tingkat harga stabil dan ada kepastian yang tinggi. Yang kedua, timing penerimaan kas yang diharapkan cukup memberikan kepastian. Current selling price. Konsep ini menentukan nilai persediaan berdasarkan harga jual atau pasar, sehingga diperlukan harga yang fixed. Sehingga untuk konsep ini disyaratkan yang pertama, adanya suatu pasar yang terkendali dengan harga yang stabil atau tetap. Yang kedua, tidak ada komponen biaya tambahan yang besar atau material, misalnya biaya bunga atau diskonto dalam penerimaan hasil penjualan. Netralisasi value. Dalam konsep ini, perhitungan biaya yang timbul dari penjualan seperti diskon penjualan harus diperhitungkan dalam nilai penjualan bersih atau net realizable value. Maka konsep ini merupakan konsep current output value dikurangi dengan current value dari semua biaya tambahan
misalnya biaya penagihan, biaya penjualan. Support of Monies menyatakan inventory yang siap jual dengan harga yang telah diketahui dan biaya-biaya penjualan yang relatif kecil atau biayanya dapat diketahui secara langsung, maka inventory dinilai dengan net realizable value. Mereka menyatakan bahwa konsep ini bukan merupakan penyimpangan prosedur penilaian yang lazim, melainkan harus dianggap sejalan dengan tujuan akuntansi yang utama. Buletin nomor 43 menyatakan hanya dalam kondisi khususlah inventory dapat dinyatakan dengan nilai di atas cost. Dalam buletin ini, konsep cost merupakan konsep dasar utama bagi penilaian inventory. Jadi, konsep surplus and money sesuai dengan konsep current selling price di atas, sedangkan konsep buletin nomor 43 mensyaratkan satu, kemungkinan pemasaran secara langsung harga yang di quote, yang kedua, barang dapat dipertukarkan, yang ketiga, biaya tambahan dapat diperhitungkan, yang keempat, adanya unsur kesulitan penentuan penilaian cost secara tepat. Yang kemudian ada input value. Pengukuran persediaan dengan input value merupakan pengukuran resource yang dipakai untuk memperoleh persediaan pada kondisi ini, sehingga untuk persediaan yang tidak perlu adanya proses produksi, interpretasi mengenai nilai persediaan atau input value sangat jelas. Karena input value di sini menggambarkan arus daripada kas yang telah dikeluarkan sesungguhnya. Sedangkan kalau input value tersebut dari nilai resource yang dipergunakan dalam proses produksi, hal ini akan lebih menyulitkan untuk menentukan input value-nya karena adanya proses penilaian resource ke periode yang bersangkutan dan pengalokasian resource ke dalam masing-masing departemen. Namun, konsep ini dapat dikurangi tingkat kesulitan penilaiannya dengan menerapkan prosedur alokasi cost-nya, yang hasilnya akan langsung menjadi investment decision model dengan struktur akuntansi tradisional. Selisih input atau output value merupakan gross profit atau gross margin, sehingga semua metode yang menganut konsep input value berarti adanya penangguhan pengakuan revenue dan net income ke periode kemudian. Penundaan ini dapat dibenarkan apabila masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan penjualan atau karena input-output tidak variabel. Konsep input value pada dasarnya dinyatakan dengan historical cost atau dapat juga dengan current cost dan atau standar cost. Current cost di sini menggunakan konsep net realizable value dikurangi dengan normal gross margin dari net realizable value. COM will merupakan metode penilaian masukan karena istilah market pada dasarnya adalah konsep input value. Berikutnya ada konsep persediaan. Yang pertama adalah historical cost. Dalam metode historical cost ini, persediaan diukur berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan di masa lalu atau harus dilakukan di masa yang akan datang untuk memperoleh barang atau jasa. Oleh karena itu, kalau pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang, harga persediaan harus diskontokan untuk mendapatkan present cost. Menurut konsep ini, biaya produksi terdiri dari biaya langsung, material, tenaga langsung, dan BOP, sedangkan off-file atau tenaga kerja ideal dapat diperhitungkan sebagai cost atau cost of goods sold, tergantung kebijakan manajemen. Keuntungan konsep ini yang pertama, inventory bahan baku dan barang dagangannya mencerminkan harga yang sebenarnya. Yang kedua, dalam kondisi harga tidak pasti, konsep ini merupakan alternatif yang layak daripada net realizable value sebagai alat prediksi. Yang ketiga, nilai persediaan tidak dipengaruhi oleh bias kebijakan manajemen. Yang keempat, nilai dengan cost memungkinkan pertanggungjawaban mengenai kas dan sumber lain untuk memperoleh persediaan. Kelemahan dari konsep ini adalah yang pertama, untuk persediaan barang yang cepat usang dan nilai tambah atas barang tidak dapat disesuaikan harganya. Yang kedua, bila terjadi harga yang berbeda susah untuk diperbandingkan. Yang ketiga, banyaknya unsur joint cost dan metode alokasi sehingga menyulitkan penilaian persediaan. Yang keempat, matching antara revenue dengan cost masa lalu kurang tepat. Yang kedua adalah current replacement cost.
Konsep ini adalah untuk mengurangi kelemahan dari konsep historical cost. Banyak penulis dan komite prinsip akuntansi menyarankan menggunakan konsep CRC untuk mengukur persediaan dengan pertimbangan 1. CRC memungkinkan untuk matching antara current input value dan current revenue atas hasil current operating. Yang kedua, CRC memungkinkan identifikasi dari holding giant and loss. Yang ketiga, CRC merupakan current value dari persediaan. Yang keempat, CRC memungkinkan pelaporan current operating profit dapat digunakan sebagai prediksi arus kas di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah net realizable value dikurangi normal markup. Dalam konsep ini, persediaan dinilai dengan konsep realizable value dikurangi dengan gross profit margin yang normal, sehingga nilai persediaan merupakan nilai perolehannya menurut konsep realizable. Comville, penilaian dengan konsep Comville sebenarnya tidak konsisten dan bukannya penilaian inventory dengan dasar yang logis menurut teori akuntansi, tetapi lebih menekankan pada unsur konservatisme. Menurut AISPA, konsep Comville merupakan metode elektrikal yang mencerminkan nilai keluaran dalam hal-hal tertentu dan nilai masukan pada kesempatan yang lain. Pengertian market di sini bisa cost dan bisa replacement mana yang lebih rendah. Sedangkan menurut AISPA Buletin nomor 43 juga bahwa market ini dibatasi nilai tertinggi atau ceiling dan terendah atau floor adalah batas untuk net realizable value, sehingga Comville memungkinkan penilaian yang sangat subjektif. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai akuntansi persediaan. Apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin dari aku cukup sekian. Aku pamit undur diri. Aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.